Bab ke-87, Gunawan Cemburu. Selamat mendengarkan. Di kediaman Aditama, Kiara sudah berpakaian rapi. Ia ingin ke rumah sakit karena ada jadwal USG 4 dimensi. Kiara penasaran dengan jenis kelamin bayi yang tengah ia kandung ini. Dan untuk melihat bentuk juga kepastian kesehatan dari sang jabang bayi, ia iseng mendaftarkan diri untuk pemeriksaan itu. Kamu mau kemana, Ra? Tanya Rasti yang juga sudah berpakaian rapi. Mau ke rumah sakit, Mam. Mami sendiri mau kemana? Mami sudah ada janji dengan salah satu teman untuk menemani dia ke panti asuhan. Kebetulan Mami juga mulai aktif di yayasan dia sekarang. Oh, Kiara membulatkan bibirnya. Kenapa dari kemarin kamu gak bilang, Ra? Kalau tahu hari ini kamu ke rumah sakit, Mami tidak akan membuat janji ke teman Mami. Karena Mami juga ingin melihat calon cucu Mami. Ungkap Rasti antusias. Kiara nyengir. Kiara juga lupa, Mam. Semalam baru diingatkan rumah sakit melalui SMS. Kamu ini apa aja lupa. Rasti mengetuk kening Kiara yang sering meremehkan segala hal. Bukan karena pikun. Kiara nyengir, menampilkan jajaran giginya. Kemudian Rasti dan Kiara menaiki mobil yang sama. Syamsuddin mengantarkan Kiara ke rumah sakit terlebih dahulu, lalu ke tempat panti asuhan yang Rasti tuju. Ponsel Kiara berbunyi. Ia pun langsung melihat ponsel yang tengah di genggaman itu. Di sana terlihat pesan via WhatsApp dari Vicky. Kamu sedang di rumah sakit. Kiara menyipitkan mata setelah membaca pesan itu. Ternyata Vicky masih saja menguntit lokasi ponselnya yang terhubung pada email Vicky. Karena dulu Kenan selalu meminta sahabatnya itu untuk menjemput sang adik, jika Kenan sedang tidak bisa menjemputnya. Kiara tak membalas pesan itu. Ponsel Kiara kembali berbunyi, dari orang yang sama dan melalui pesan yang sama. Ra, kamu sendiri. Gunawan tidak menemani. Lagi-lagi Kiara hanya tersenyum membaca pesan itu dan tidak membalasnya. Vicky dan Kenan memang sama-sama berlebihan ketika menjaganya. Kiara cukup lama berada di rumah sakit. Ia tersenyum senang saat melihat bentuk dari calon bayi yang ia kandung saat ini. Bayinya sehat, Bu. Walau Bu Kiara jarang meminum obat kehamilan, sindir dokter itu pada Kiara, agar Kiara tidak lupa meminum obat yang ia resepkan. Dokter itu tengah menggerakkan alat di atas perut Kiara yang terlihat besar. Kiara yang mendengar sindiran itu pun hanya tersenyum. Bayi saya perempuan ya, Dok? Tanya Kiara. Dokter yang terlihat namanya di dada kiri dengan tulisan Camelia itu pun mengangguk. Yap, benar. Bentuk wajah calon bayi itu sedikit menunjukkan wajah Gunawan. Seketika Kiara tersenyum lagi. Setelah selesai di ruang USG 4 dimensi, kemudian Kiara keluar. Ia melihat Vicky tengah duduk sembari memainkan ponselnya di ruang tunggu yang berada tepat di depan ruang tempat Kiara periksa tadi. Kamu ngapain kesini? Tanya Kiara berdiri di depan Vicky. Memastikan kamu baik-baik saja. Jawab Vicky santai lalu berdiri. Kalau Gunawan tidak bisa mengantarmu, bilang, aku pasti akan mengantarmu. Kamu bukan suamiku, ledek Kiara. Ra, sebelum skandal itu terjadi, Kenan selalu menitipkanmu padaku, dan aku tidak keberatan. Walaupun kamu tidak menerima cintaku, paling tidak kita bisa seperti dulu, seperti kakak dan adik. Kiara tersenyum dan menggeleng. Kamu sudah memiliki adik. Bahkan adikmu saja tidak kamu jaga. Vicky menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Enak saja, aku tetap menjaga Feli, walau dari jarak jauh. Lagi pula, di sana Feli sudah ada yang menjaga. Oh ya? Feli mau nikah? Kamu udah langkah lagi? Duh, kasihan. Ledek Kiara. Kiara dan Vicky tertawa. Iya nih, aku dilangkah lagi. Bulan depan Feli menikah, dan sepertinya aku akan minta cuti nanti. Wah, aku turut bahagia. Sampaikan salamku nanti untuk Feli. Pasti. Vicky mengangguk. Adik Vicky yang merupakan kembaran Fedi yang tinggal di Australia, memang sudah menjalin hubungan dengan pria asal Aussie asli.
Mereka sama-sama bekerja di gedung yang sama. Mereka sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan kini mereka akan menikah. Sementara di kediaman Aditama, Gunawan memarkirkan mobilnya dan memasuki rumah itu tergesa-gesa. Loh, kok sepi, Bi? Tanya Gunawan pada Lastri setelah ia sampai di dalam rumah besar itu. Iya, Pak. Non Kiara ke rumah sakit, terus ibu ke panti asuhan bersama temannya. Rumah sakit? Tanya Gunawan mengernyitkan dahi. Kiara tidak bilang apapun tadi pagi. Padahal jika sang istri ingin memeriksa kandungan, ia pun akan dengan senang hati mengantarnya. Iya, Pak. Kata Non Kiara pengen periksa jenis kelamin bayinya. Dari kapan Kiara pergi? Tanya Gunawan lagi. Sudah 3 jam yang lalu. Gunawan langsung kembali melangkahkan kakinya keluar dan menaiki mobil. Ia segera melajukan mobil menuju rumah sakit tempat Kiara memeriksakan kandungannya. Sesampainya di rumah sakit, Gunawan memarkirkan mobil lalu keluar. Baru beberapa kali langkah kakinya bergerak menuju lobi rumah sakit, rupanya ia mendapati sosok sang istri yang tengah berjalan bersama seorang pria yang tidak asing baginya. Mereka tertawa riang, berjalan beriringan dengan langkah kaki yang hendak menuju parkiran. Gunawan mempercepat langkah kakinya untuk mengejar mereka. Dan setelah dekat dengan Vicky, ia langsung melayangkan tinju ke pipi pria yang sedang berjalan bersama istrinya. Gun. Panggil Vicky terkejut setelah ia tersungkur dan mendapati siapa yang telah memukulnya. Apa-apaan sih, Mas? Teriak Kiara membulatkan matanya ke arah sang suami, sembari berjongkok untuk menolong Vicky yang tersungkur di lantai. Kamu membela dia? Tanya Gunawan dengan menunjuk ke arah Vicky. Kamu juga? Ngapain masih aja deketin istri gue? Vic, kamu gak apa-apa? Kiara tidak memperdulikan Gunawan yang sedang marah. Ia justru malah membantu Vicky berdiri dan mengusap sudut bibirnya yang berdarah dengan sapu tangan miliknya. Kalian hebat. Gunawan tersenyum sinis. Jangan-jangan bayi yang kamu kandung itu memang benar anak dia. Lagi-lagi Gunawan menuju ke arah Vicky. Untung saja parkiran itu tidak dilalui banyak orang, sehingga pertikaian mereka tidak diketahui orang lain. Terserah, ayo Vicky kita pulang. Kiara tetap mengajak Vicky untuk berjalan. Ia malas berdebat dengan Gunawan. Kalaupun Gunawan tak mengakui anak yang tengah ia kandung, itu tak masalah. Ia akan merawat anak ini sendiri dan hidup berdua saja. Ra, kamu benar-benar wanita jalang. Gunawan menarik tangan Kiara dari belakang. Lalu Vicky menepis tangan Gunawan dengan kasar, menarik wanita yang tengah hamil besar itu. Stop, Gun. Jangan kasar begini. Ucap Vicky. Diam loh. Ini urusan gue sama istri gue. Kiara menepis tangan yang mencekal pergelangan tangannya. Sudah Mas, aku lelah. Aku memang jalang. Ra. Vicky langsung menggeleng mendengar ucapan Kiara yang terdengar menyakitkan. Aku wanita yang sudah menghancurkan hidupmu. Kalau kamu membenciku, kenapa tidak kamu ceraikan saja aku? Lagi pula kamu tidak mengakui anak ini, kan? Kiara meneruskan perkataan yang sempat terpotong tadi. Lalu berjalan kembali meninggalkan kedua pria itu. Ra, tunggu. Vicky mengejar langkah Kiara. Aku antar pulang. Vicky mengikuti langkah Kiara yang terus berjalan. Gak usah, aku bisa sendiri. Ra, kamu lagi hamil. Biar aku antar pulang. Sudah, Vicky, kamu jangan terlalu baik padaku. Aku jadi semakin merasa bersalah. Aku antar pulang, oke? Ucap Vicky lagi dengan suara lembut. Kemudian Kiara mengangguk. Mereka pun pulang meninggalkan Gunawan yang masih terdiam mematung. Gunawan mendengar pertengkaran antara Kiara dan Vicky tadi, sebelum mereka benar-benar berlalu jauh. Ia tak menyangka cinta Vicky begitu besar pada istrinya. Kiara memang cantik dan baik. Terbukti selama menjadi istrinya, Kiara selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak pernah bermain dengan pria lain, walau dirinya sering bermain dengan wanita klub malam. Gunawan pun menyesal dengan apa yang diucapkannya tadi pada sang istri.
Sungguh, ia cemburu. Bab ke-88, tidak akan melepaskanmu. Gunawan tidak ingin tinggal diam melihat istrinya dibawa oleh pria lain. Ia adalah orang yang berhak atas istrinya. Untuk apa ia mengalah dan membiarkan sang istri justru diantar pulang oleh orang lain? Gunawan berlari mengejar Vicky dan Kiara yang sudah berjalan jauh darinya. Ia menangkap pergelangan tangan Kiara yang hendak memasuki mobil Vicky dengan pintu yang sudah dibukakan oleh pria itu. Kiara istri gue yang akan bawa dia pulang. Ujar Gunawan menantang. Kalau lo suami yang baik, jangan biarkan dia pergi sendirian. Jawab Vicky dengan menunjuk Kiara. Dia sedang hamil besar. Apa lo tega ngebiarin dia jalan kemana-mana sendiri? Kalau gue nggak akan tega. Kiara hanya menatap pergantian kedua pria yang sedang berseteru ini. Sudah. Aku tidak perlu dikasihani. Walau sedang hamil besar, aku masih bisa kemana-mana sendiri. Saut Kiara lantang. Ia tidak ingin lagi disebut wanita manja. Lalu Kiara melepaskan cengkraman pergelangan tangannya yang masih dicekal sang suami. Ia berjalan menjauh dari kedua pria yang masih terlihat tegang itu. Ra, kamu mau kemana? Teriak Vicky yang melihat Kiara sudah semakin menjauh. Namun tubuh Vicky dihadang oleh Gunawan agar tidak mengejar Kiara. Kemudian Gunawan berbalik dan mengejar Kiara. Seketika Kiara merasa tubuhnya melayang, karena Gunawan langsung menggendongnya ala bredel dari arah belakang. Turunin! Sungut Kiara. Namun Gunawan tak menghiraukan permintaan Kiara. Gunawan mendekati mobilnya dan mendudukkan Kiara di dalam sana. Diam! Jangan keras kepala. Bentak Gunawan membuat Kiara terdiam dan merengutkan bibir. Sementara Vicky hanya mengelakkan napasnya kasar. Ia tak bisa berbuat apa-apa saat melihat Kiara dibawa paksa oleh Gunawan. Vicky memasuki mobil setelah melihat mobil Gunawan berlalu lebih dulu. Lalu ia menaiki mobil itu dengan malas dan mengemudikannya menuju kantor. Di dalam mobil Gunawan dan Kiara hanya terdiam. Belum ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Kiara memandang lurus ke depan tanpa menoleh ke arah Gunawan sekalipun. Sedangkan Gunawan sesekali menoleh ke arah Kiara. Ia ingin mengucap maaf atas mulutnya yang tak terkendali tadi, tapi rasanya sulit. Mas, Ra, Kiara dan Gunawan mengeluarkan suara bersamaan. Kamu duluan, kata Kiara. kamu saja yang duluan bicara. Jawab Gunawan. Kiara terdiam sejenak dan menghempaskan napasnya kasar. Aku tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Kalau begitu, jangan meminta bantuan apapun dari pria itu. Saut Gunawan. Kiara menoleh ke arah suaminya yang masih fokus menyetir. Kapan kamu melepaskanku, Mas? Tanya Kiara. Namun Gunawan tetap terdiam dan pandangannya masih tertuju pada jalanan yang ada di depan. Apa kamu benar-benar ingin berpisah dariku? Gunawan balik bertanya. Kiara mengernyitkan dahi. Bukankah sejak dulu kamu yang ingin berpisah dariku? Mengapa hingga sekarang belum juga kamu lakukan? Padahal aku sudah menandatangani surat itu. Karena ada dia di sini. Jawab Gunawan dingin. Kiara semakin bingung dengan cara berpikir pria yang duduk di sampingnya ini. Bukankah kamu tidak mengakui anak ini? Jadi biar aku yang mengurusnya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membesarkannya dengan baik. Gunawan memberhentikan mobilnya di tepi jalan dengan tiba-tiba. Bunyi rem mobil Gunawan yang sontak membuat tubuh Kiara sedikit mengguyungkan tubuhnya ke depan. Sebenarnya apa maumu, Ra? Tanya Gunawan kesal dengan menggeser tubuhnya agar berhadapan dengan Kiara. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Sebenarnya apa maumu, Mas? Aku sudah minta maaf padamu, menerima perlakuan kasarmu, bahkan ikhlas untuk melepasmu. Lalu apa lagi? Mereka saling bertatapan. Gunawan menatap kedua bola mata Kiara yang indah. Rasanya sulit untuk melepaskan Kiara. Walau semula, ia yang menggebu-gebu untuk berpisah dari wanita ini. Namun semakin perpisahan itu dekat, semakin ia tak bisa melakukannya. Aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa? Masih belum puas menyiksa aku? Tanya Kiara dengan tersenyum kecut. Ya, aku belum puas menggunakan tubuhmu. Jawab Gunawan bohong.
Padahal ia benar-benar belum siap kehilangan sang istri. Sosok Kiara yang semula tak berarti, mendadak kini sangat berarti baginya. Apalagi nanti, jika ia melepaskan wanita itu, pasti Kiara akan bersama Vicky. Dan ia tak terima itu. Seketika Kiara melepaskan kontak mata pada Gunawan. Ia tersenyum, sembari memandang ke arah lain. Ia sadar bahwa kesalahan yang ia lakukan pada Gunawan sangat besar. Mungkin, pria itu tidak akan memaafkannya. Kiara pasrah. Ia memang sudah tidak berharap mendapatkan kebahagiaan dari seorang pria. Ia sudah terjebak oleh permainannya sendiri. Kiara tak lagi berbicara. Ia lebih memilih duduk menyandarkan tubuhnya pada punggung kursi mobil dan memandang ke arah jendela. Sementara Gunawan mulai menjalankan kembali mobilnya. Gunawan sadar bahwa dirinya pun sudah banyak menyakiti Kiara. Walau Kiara melakukan kesalahan besar pada hidupnya, tapi ia pun tak jarang melakukan kesalahan pada wanita itu. Gunawan sadar ia sering berlaku kasar pada Kiara, entah itu berupa fisik atau kata-kata. Gunawan menoleh sekilas ke Kiara yang masih memiringkan pandangannya ke arah jendela. Hatinya terenyuh melihat ketidakberdayaan wanita itu. Ya, Gunawan peduli terhadapnya. Untuk pertama kalinya ia kasihan pada Kiara. Entah benar-benar rasa kasihan karena Kiara sedang hamil, atau memang rasa kasihan karena cinta yang bersemi di dada. Namun satu yang pasti, Gunawan tidak akan melepas Kiara. Sesampainya di kediaman Aditama, Gunawan memarkirkan mobil di pekarangan luas rumah itu. Ia mendekatkan tubuhnya pada tubuh Kiara yang sedang tertidur pulas dengan menempelkan kepalanya pada kaca jendela. Gunawan menatap wajah cantik itu. Ia meretuki dirinya, yang baru menyadari bahwa istrinya memang cantik. Ia pun menyungking senyum dan perlahan membenarkan posisi duduk Kiara, agar kepalanya tidak lagi menempel pada kaca jendela itu. Gunawan keluar dari sana dan membuka pintu mobil Kiara perlahan. Lalu ia kembali menggendong sang istri ala bridal menuju kamar. "Gun, Kiara kenapa?" Tanya Raffi panik mendapati Kiara yang dibopong seperti itu. Tidak apa, Mam. Kiara hanya tertidur saat perjalanan tadi. Dan Gunawan tak tega membangunkannya. Sontak Raffi tersenyum, karena ini pemandangan romantis pertama yang dilakukan Gunawan untuk putrinya. Oh, Raffi mengangguk dan kembali menyungking senyum. Sungguh, Raffi sangat senang. Ia selalu berdoa agar hubungan sang putri dengan suaminya kembali baik-baik saja dan selalu bahagia. Karena satu yang ia selalu pegang teguh adat keluarga ini. Ia pun ingin anak-anaknya memegang teguh adat itu juga, bahwa tidak ada perceraian dalam keluarga Kean. Gunawan meletakkan tubuh istrinya dengan hati-hati. Lalu ia meletakkan tas Kiara di atas nakas. Tetapi sebelum itu ia menjatuhkan seluruh isi tas yang ia pegang asal itu. Dompet, ponsel, dan lotion itu berserakan di lantai. Ternyata Kiara lupa mereseting tasnya. Di sana pun tergeletak beberapa kertas. Gunawan mengambil semua yang terjatuh itu dan memasukkan kembali ke dalam tas. Namun lembaran kertas itu sengaja ia lihat dengan seksama. 3 lembar hasil USG 4 dimensi yang sengaja dicetak tadi membuat senyum Gunawan mengembang. Walau hasil USG itu belum memperlihatkan raut wajah layaknya seperti sebuah foto sempurna, namun cetakan lembaran itu seperti terlihat sebuah sketsa. Lebih tepatnya adalah sketsa bentuk wajah dirinya. Gunawan duduk di tepi tempat tidur dan mengelus perut Kiara. Maaf, Papa meragukanmu. Perut Kiara menyembul, memberikan getaran dan hentakan pada tangan Gunawan yang sedang berada di perut itu. Hei, kamu marah karena Papa baru menyapamu. Maaf. Gunawan kembali bicara sendiri dan tersenyum. Untung saja Kiara masih tertidur pulas. Jadi wanita itu tak melihat apa yang telah Gunawan lakukan. Jika Kiara melihat ini, mungkin Kiara akan mengira dia memiliki kepribadian ganda yang terkadang baik dan terkadang kasar. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.